Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Rusdianur Azifa, NIM 223141071 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2B. Untuk video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling Islam. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah bimbingan konseling. Pada tahun 1960, masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Pendidikan atau disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. Lanjut masuk ke tahun 1962. Pejabat Indonesia melakukan peninjauan ke Amerika Serikat. Pejabat pendidikan Indonesia melakukan peninjauan ke Amerika Serikat, kemudian terkesan dengan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di sana. Sehingga ketika para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali ke tanah air, mereka menginstruksikan agar dibentuknya layanan dan bimbingan penyuluhan. Lanjut masuk ke tahun 1963, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada dasawarsa 60-an Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kemudian diteruskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan atau sekarang dikenal dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Lanjut ke tahun 1964, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru. Pada tahun 1964, lahir kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Tetapi program ini tidak berkembang karena kurang persiapan prasyarat, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Pada tahun 1971, berdirinya PPSP. Apa itu PPSP? PPSP itu Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat PPSP di IKIP Malang yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penunjukan proyek perintis sekolah pembangunan. Ada 8 IKIP negeri 10 di Indonesia. Tertanggal 21 September 1971. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan juga berdasar disusun pola dasar rencana dan penanganan BP pada PPSP. Nah, selanjutnya pada tahun 1975 ini didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang menghimpun konselor lulusan program sarjana muda dan sarjana yang bertugas di sekolah dan para pendidik konselor yang bertugas di LPTK. Juga para konselor dengan beragam latar belakang pendidikan yang secara fakta di lapangan bertugas sebagai guru pembimbing. Selanjutnya, SMK memperoleh peraturan yang sama. Pada tahun 1976, SMK memperoleh aturan yang sama karenanya terjadilah kerjasama dengan jurusan bimbingan dan konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Malang. Penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Dalam dekade 80-an, bimbingan diupayakan agar lebih mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk mewujudkan layanan bimbingan yang profesional. Upaya-upaya dalam dekade ini lebih mengarah pada profesionalitas yang lebih mantap. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984.
Selanjutnya masuk ke tahun 1993. Lahirlah SK Menpan. Lahirlah SK Menpan nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru. Pada pasal 3 disebutkan tugas pokok guru. Yang pertama, menyusun program bimbingan. Yang kedua, melaksanakan program bimbingan. Yang ketiga, mengevaluasi program bimbingan. Kemudian tahun 2001, Kongres 9 IPBI di Lampung menghasilkan perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, masuk ke prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Praitno dan Erman Amti. Prinsip yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan masalah individual atau klien. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, landasan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada pengertian landasan. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Secara istilah, landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Tujuan bimbingan dan konseling ini adalah untuk tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan kata lain, agar individu atau peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kemampuannya yang dapat berkembang sesuai lingkungannya. Bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku siswa. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka yang pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Yang kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien atau peserta didik. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Yang terakhir, membantu klien menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya secara mandiri.